Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ghafirid danbi wa qabilit taubi syadidil iqabdit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana wan nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam miftahi babi rahmatillahi adada ma fil mila salatan wa salaman daimaini bidawamul kila. Usikum jami'ah wa nafsi bittaqwallah wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bittaqullah fa innaha jima'u kullil khair. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa balaghad da'wah wa adal amanah wa nasal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin nasabal fadilah, seluruhnya para jamaah Masjid Al-Muhsinin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan pada kita semuanya usia yang masih melekat di jasad kita. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan semua nikmat-nikmat yang kita bisa rasakan. Teristimewa, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat digerakkannya langkah kaki kita dan hati kita hingga tiba di masjid yang mulia ini. InsyaAllah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah salat Jum'ah berjamaah. Semoga semua ibadah yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, Allah catat sebagai pahala, Allah jadikan sebagai ampunan dari dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita semuanya ketika meninggal nanti Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan maqamah mahmudah, kedudukan terpuji dunia wal akhirah, dan semoga kita sebagai umatnya senantiasa menyintainya, melaksanakan semua sunnah-sunnahnya, dan memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita sanjungkan kepada beliau menjadikan beliau mengenali kita sebagai umatnya, mengakui kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya yang beruntung masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sudah mencapai hari ini hari ke-10 bulan Sya'ban. Artinya sedikit hari lagi kita akan masuk nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah. Jadi kalau nisfu Sya'ban artinya adalah setengah Sya'ban. Dan itu artinya pula setengah Ramadan. Hadirin, begitu dekatnya Ramadan menghampiri kita sebentar lagi, maka mudah-mudahan kita sebagai umat Islam akan menyambutnya dengan kebahagiaan, kegembiraan. Karena Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita hingga kita bisa tiba di bulan Ramadan yang sedikit hari lagi dan Ramadan-Ramadan berikutnya. Nabi kita ajarkan doa, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita semuanya keberkahan di bulan Sya'ban ini, dan insyaallah usia kita mencapai bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, doa tadi mengajarkan kita untuk meminta umur yang sampai di bulan Ramadan, atau katakanlah
meminta umur yang panjang. Dan kita selalu berharap bukan hanya Ramadan depan, tapi kita akan sampai pada Ramadan-Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita. Hadirin rahimakumullah, panjangnya usia ini di dalam agama Islam ternyata menjadi satu perhatian tersendiri. Hadirin rahimakumullah, sebab umur itu oleh Nabi kita Muhammad SAW dikatakan panjang bila sudah mencapai 40 tahunan. Hadirin, kalau umur kita sudah mencapai 40 tahunan, artinya umur kita sudah dipanjangkan. Bila kita berasumsi dan katakanlah Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa umur umatku tidak jauh dari umurku, artinya sekitar 60-an atau 70 tahunan kebanyakan. Maka bila sudah mencapai 40 tahun, artinya sudah melebihi dari separuh umur. Karena itu dikatakan Nabi kita Muhammad SAW yang sudah mencapai umur 40 tahun hendaknya sudah mulai memperbanyak ibadah. Hendaklah sudah mulai menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau bahkan menutup diri dari perbuatan dosa. Hadirin rahimakumullah, kata Nabi kita Muhammad SAW, hendaknya pula ketika sudah mencapai 40 tahunan, maka lebih banyak bangun di tengah malam, memohon pada Allah Ta'ala untuk kemudian mengisinya hari-hari ke depan dengan amal soleh dan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Hadirin rahimakumullah, umur itu memang ditentukan Allah Ta'ala dengan berbagai macam-macam. Ada orang yang umurnya panjang, namun amal ibadahnya pendek. Amal buruknya yang banyak. Umurnya panjang tapi amalnya pendek. Umurnya panjang katakanlah mencapai 70 tahun, 80 tahun, namun amal ibadahnya, amal solehnya sedikit. Yang lain diisi dengan dosa dan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang umurnya pendek, namun amalnya panjang. Umurnya baru 30 tahunan meninggal dunia, namun Masya Allah, di dalam umur yang pendek itu dia mengisinya dengan sebaik-baik ibadah, dengan sebaik-baik amal soleh. Insya Allah dia berakhir dengan husnul khatimah. Ada pula orang yang umurnya pendek, amalnya juga pendek. Amal baiknya pendek maksudnya. Umurnya pendek tapi amal baiknya pendek, sebaliknya malah banyak diisi dengan dosa. Hadirin rahimakumullah, ini yang seburuk-buruknya. Sudah umurnya pendek, namun diisi dengan banyak dosa, maksiat dan segala keburukan. Ada juga orang yang umurnya panjang, namun amal ibadahnya juga panjang. Inilah yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sungguh beruntung orang-orang yang usianya dipanjangkan Allah Ta'ala dan diisi dengan sebaik-baik ibadah dan sebaik-baik amal soleh. Kita semua tentu ingin yang seperti ini. Hadirin rahimakumullah, umur itu ada dua hal dikatakan. Ada umur jasad dan umur amaliyah. Umur jasad itu berhenti ketika manusia menemui kematiannya. Namun umur amaliyah dia panjang, melebihi dari panjangnya umur jasadnya. Orang-orang yang amalnya baik, walaupun sudah meninggal dunia, namun ilmunya, amalnya terus diwariskan dan dilakukan oleh para penerusnya. Orang-orang tua yang mengajarkan kebaikan, guru-guru yang mengajarkan kebaikan, sampai hari ini namanya tetap disebut-sebut. Sampai hari ini ilmunya tetap digunakan. Inilah yang dikatakan umur amaliyah yang panjang. Hadirin rahimakumullah. Namun begitu, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Aliman Hakim radhiyallahu an menyampaikan tentang fadilah umur panjang. Tadi dikatakan bila sudah mencapai umur 40 tahunan sudah termasuk panjang. Dan apabila mencapai umur 50 tahunan, dalam hadis qudsi ini dikatakan idza balagha 'abdi khamsina sanah hasabtuhu hisaban
yasiro. Apabila ada orang-orang yang umurnya mencapai 50 tahunan. 50 tahunan itu antara 50 sampai 59 tahun. Hasabtuhu hisaban yasiro. Kalau dia meninggal di usia itu, maka Allah akan menghisapnya dengan seringan-ringannya hisab. Ini dimaksudkan untuk orang-orang yang beriman dan yang muttaqin. Mukmin yang muttaqin. Ada fadilah umur panjang bagi mukmin yang muttaqin. Artinya orang-orang yang beriman dan takwa pada Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Untuk orang yang semacam ini, fadilah umur panjang tadi dikatakan meninggal umur 50 tahunan, maka Allah akan menghisapnya dengan hisap yang ringan sekali. Insya Allah dekat dengan surga dia. Dan apabila mencapai 60 tahunan, idza balagha abdi sittina sanah habbabtuhu al-inabah. Bila ada hambaku mencapai 60 tahunan, mengisinya dengan amal soleh dan amal ibadah, habbabtuhu al-inabah, maka kata Allah, aku tanamkan dalam hatinya cinta kepada taubat. Karena itu biasanya orang-orang sudah mencapai 60 tahunan, sudah pensiun, dia mulai senang masuk masjid. Dia mulai senang baca-baca buku agama. Dia mulai senang duduk di majelis taklim. Dan ini dikatakan karena Allah Ta'ala memang sudah menanamkan cinta kepada taubat. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, kalau ada orang yang sudah mencapai 60 tahunan tapi ternyata masih belum taubat, perbuatannya masih penuh dengan dosa, masih maksiat, maka kata Allah, tidak ada lagi alasan untuk mengampuninya. Tidak ada lagi alasan untuk mengampuninya. Hadirin rahimakumullah, yang sudah berusia 60 tahunan, maka insya Allah bisa menjadikan rekomendasi hadis ini. Meningkat lagi bila seseorang mencapai umur 70 tahunan. Idza balagha abdi sab'ina sanah ahabbahu ahlus sama. Bila seorang mencapai umur 70 tahunan, maka kata Allah, Allah akan menanamkan cinta kepada makhluk langit kepadanya. Ahabbahu ahlus sama. Para malaikat cinta sudah dengan orang-orang umur 70 tahunan. Kemana-mana diikuti. Kalau dia sholat, malaikat makmum di belakangnya. Kalau dia membaca Al-Quran, malaikat mendengarkan. Dan kalau dia berdoa, malaikat mengaminkan. Untuk orang-orang mencapai 70 tahunan, yang mukmin wal muttaqin. Meningkat lagi, bila mencapai umur 80 tahunan. Idza balagha abdi tsamanina sanah, dikatakan kutiban lahu hasanatu wa ulhiyat anhu sayyi'atu. Maka Allah akan catat semua kebaikan-kebaikannya dan Allah akan hapuskan semua keburukan-keburukannya. Yang dicatat hanya kebaikannya saja. Keburukannya Allah tidak akan catat lagi. Ini semacam pemutihan umur, diputihkan oleh Ta'ala. Tidak ada lagi catatan tentang keburukannya dan dosa-dosanya. Untuk mukmin yang muttaqin. Dan terakhir, bila mencapai umur 90 tahunan lebih, idza balagha abdi tis'ina sanah fahuwa asirullah fayasba'u ala ahli. Kata Allah, bila mencapai umur 90 tahunan, maka dia sudah menjadi peliharaanku, kata Allah. Allah yang memeliharanya dari segala macam hal. Fahuwa fayasba'u ala ahli, dan dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Hadirin, itulah fadilah umur yang panjang yang Allah janjikan bagi hambanya yang mau mengisinya dengan sebaik-baik amal dan sebaik-baik ibadah. Artinya, umur yang panjang itu hendaklah menjadi umur yang berkah, hendaklah menjadi umur yang rahmah. Jangan sebaliknya, dipanjangkan umurnya, namun diisi dengan dosa dan keburukan. Hadirin, tentu kita semuanya bermohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Al-Quran mengajarkan di sana, wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah Ta'ala, dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan dirinya,
menyiapkan amalnya, mempersiapkan umurnya untuk hari akhirnya nanti, untuk hari kematiannya nanti. Hadirin, mudah-mudahan ketika wafat nanti kita sudah mengisi usia kita dengan amal-amal yang baik, sehingga kita termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya dan diisi dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.